Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan video penyelenggaraan jenazah dimulai dari memandikan, mengafani hingga menyolatkan jenazah dengan anggota saya sendiri yaitu Nur Syamsyuhdini dengan NIM 56, Saya Aidila Fitri dengan NIM 012. Saya Abel Fadrantika dengan NIM 066. Saya Demeta Drina Wendani dengan NIM 62. Saya Nurlana dengan NIM 68. Saya Zikra Putri dengan NIM 038. Nah, sebelum memandikan jenazah, kita sebagai pemandi jenazahnya itu harus membacakan niat terlebih dahulu. Nah, jika jenazahnya laki-laki, maka niatnya itu adalah nawaitu ghusla lihadza al-maiti lillahi ta'ala. Selanjutnya, jika jenazahnya itu perempuan, niatnya adalah nawaitu ghusla lihazihi al-maitati lillahi ta'ala. Ini adalah jenazah laki-laki, ini adalah bagian kepalanya dan ini bagian kakinya. Nah, sebelum kita mulai memandikan, terlebih dahulu dibuka dulu baju dari ditutup auratnya dulu. Kalau laki-laki itu ditutup bagian dari pusar sampai ke lutut. Terus dibuka bajunya, boleh digunting saja atau dibuka secara baik-baik, secara langsung. Lalu yang pertama itu tuh kita harus mengeluarkan kotoran dari si mayat terlebih dahulu. Itu dengan didudukkan secara perlahan mayatnya, lalu ditekan perutnya secara perlahan juga, tidak boleh berlebihan sampai keluar kotorannya. Lalu diletakkan kembali kepala si mayat. Nah, Selanjutnya, kotoran yang sudah keluar tadi disiram dengan air. Kalau menggunakan gayung dapat langsung disiram, sedangkan kalau menggunakan selang bisa langsung dari dalam. Nah, tadi juga seharusnya seorang pemandi jenazah itu memakai sarung tangan untuk membersihkan kotoran, sisa-sisa kotoran si mayat dari dalam agar tidak bersentuhan langsung dengan aurat si mayat. Lalu selanjutnya itu setelah itu mayat diwudukkan. Nah, sebelum diwudukkan itu sama seperti wudhu orang biasa, kecuali bagian mulut sama hidungnya. Nah, kalau mulutnya itu langsung digosokkan dengan tangan basah, hidung juga digosokkan dengan tangan basah, lalu disiram wajahnya seperti wudhu biasa sampai kaki. Nah, lalu lanjut ke proses pemandian jenazahnya. Jadi itu siraman pertama itu dengan menggunakan air bersih. Pertama yang dimandiin itu pertamanya adalah kepala. Nah, bagian kepalanya itu disiram sambil digosok-gosok untuk menghilangkan kotoran yang ada di kepala si mayat. Lalu dilanjut dengan bagian badan si mayat sebelah depan disiram dengan air bersih, sebelah kanan siram terus sampai ke bawah, dibersihkan juga sela-sela jari kakinya dan jari tangannya. Lalu mayat dimiringkan, usahakan untuk aurat si mayat tetap terjaga. Nah, mayat dimiringkan dan disiram lagi sebelah belakang sampai bawah. Nah, setelah selesai bagian kanan, lanjut sebelah kiri juga disiram bagian ini sambil digosok secara perlahan dan kakinya juga dibersihkan. Lalu mayat dimiringkan juga untuk bagian punggungnya, disiram lagi sampai bawah. Nah, itu dilakukan 3 kali dengan air yang berbeda. Untuk yang pertama tadi itu menggunakan air biasa, air jernih. Lalu yang kedua itu menggunakan air yang sudah dicampur sabun. Dan yang ketiga itu menggunakan air yang dicampur kapur barus. Nah, untuk air yang dicampur sabun juga sama pelaksanaannya, dari mulai kepala terlebih dahulu dikeramaskan atau dibersihkan bagian kepala, lalu disiram bagian kanan dan bagian belakang, lalu juga disiram bagian kiri badan si mayat dan bagian belakangnya. Lanjut juga untuk pelaksanaan penyiraman dengan kapur barus juga sama, menggunakan kapur barus. Yang pertama itu kepala si mayat dikeramasin terlebih dahulu. Selanjutnya yang bagian kanan disiram dengan air kapur barus secara perlahan dan dipijat atau digosok secara perlahan. Terus mayat dimiringkan dan selanjutnya bagian belakang
kanan dari si mayit juga disiram dengan menggunakan kapur barus. Terus selanjutnya itu bagian kiri di depan si mayit juga disiram dan dimiringkan, dan begitu juga dengan bagian belakangnya juga disiram dengan menggunakan air kapur barus. Usahakan kain penutup aurat si mayat tidak kelihatan, tidak terbuka agar aurat si mayat tidak kelihatan. Lalu yang terakhir itu jika masih ada kotoran yang tersisa atau si mayat tersebut masih mengeluarkan kotoran, maka dapat dibersihkan hanya dengan diwudukkan kembali. Jika si mayat itu kukunya panjang, maka harus dipotong terlebih dahulu sebelum dimandikan. Lalu setelah selesai proses pemandian tadi hingga diwudukkan sampai akhir, maka si mayat bisa dikafani. Pertama, siapkan 2 kain seperti ini. Lalu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakalahu wasilhu bil ma'i wal salji wal bardi yunaqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad dannas wa abdilhu daran khairan min darihi wa mahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa bihi fitnatil qabri wa azaban nar. Allahu Akbar. Allahumma talinna ajrahu wa taqinna ba'dahu wa fil lana wa lahu wa li ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah penampilan dari kelompok kami dengan penyelenggaraan jenazah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan pelaksanaannya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.